selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau kasih tips cara membuat risol tidak mudah sobek walaupun isiannya basah atau raw good. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Bumbu untuk raw good: 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, bisa juga diganti dengan setengah siung bawang bombay. Kemudian diiris-iris dan dicincang halus. Tumis dengan sedikit minyak goreng sampai layu dan matang. Saya menggunakan wajan yang super besar, keluaran dari stand cookware. Wajan ini serbaguna, bisa untuk mengukus, merebus, menggoreng, serta yang tidak kalah menarik adalah anti gores. Masukkan wortel yang sudah diiris-iris, banyaknya kurang lebih 300 gram atau 3 buah. Dan masukkan juga kentang sebanyak 350 gram. Kentang dan wortel boleh direbus terlebih dahulu, boleh juga langsung seperti ini. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya matangnya sempurna. Lalu masukkan 200 gram ayam rebus yang sudah disuir-suir. Tambahkan garam, kemudian kaldu bubuk dan lada bubuk. Masukkan air supaya matangnya sempurna. Air ini bisa diganti dengan susu cair. Kemudian tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Karena tidak pakai susu cair, penggantinya adalah 2 bungkus susu bubuk, atau kalau misalnya pakai susu cair setara 500 ml. Diaduk-aduk, dimasak sampai wortel dan kentangnya empuk. Lalu tambahkan 70 gram keju parut. Kalau semuanya sudah empuk, tes rasa. Terakhir, masukkan 50 gram tepung terigu protein sedang, ditambah air. Nah, ini adalah sebagai pengental. Kalau sudah matang, mengental seperti ini, tandanya sudah matang. Matikan kompornya dan diamkan sampai dingin. Untuk tepungnya boleh pakai protein sedang, boleh juga protein tinggi, atau segitiga dan cakra kembar. Banyaknya kurang lebih 16 sendok makan penuh atau sekitar 250 gram. Lalu tambahannya 50 gram tepung sagu atau setara 3 sendok makan penuh. Ini kalau pakai tepung terigu protein sedang ya. Kemudian tambahkan sedikit garam. Untuk airnya kurang lebih 650 ml sampai 700. Atau teman-teman bisa dikira-kira saja sampai adonannya bisa dicetak. Untuk mendapatkan tekstur yang lembut, tambahkan 2-3 butir telur. Di sini saya pakai 3. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Jangan lupa disaring untuk mendapatkan tekstur yang lembut.
Setelah itu dicetak, saya menggunakan wajan berdiameter 20 cm keluaran dari stand cookware. Teman-teman, walaupun ini anti lengket, silahkan dioles dengan sedikit minyak goreng. Tujuannya supaya hasilnya bagus. Untuk semua resep, saat mencetak, kulit risol harus benar-benar matang supaya tidak mudah robek. Tandanya sudah matang itu pinggirannya sudah mulai kering dan mudah dikeluarkan dari cetakannya. Satu lagi, bagian bekas wajan ada di posisi paling bawah supaya tidak mudah rapuh atau tidak mudah patah saat digulung. Sekarang diisi dengan isiannya. Nah, kemudian dilipat ke kiri dan ke kanan. Siapkan lem yang terbuat dari tepung terigu dan sedikit air. Gunanya supaya bagian ujungnya merekat dengan sempurna, tidak mudah lepas saat digoreng. Sudah selesai, siap untuk digoreng langsung bisa ataupun dilumuri dengan tepung terigu, larutan tepung terigu dan tepung roti. Risol ini bisa dijual langsung dalam bentuk frozen, bisa juga digoreng matang. Teman-teman, ini adalah resep kesekian kalinya yang bisa saya share. Jadi berbagai resep, beda komposisi, beda bahan. Mau pilih yang mana? Boleh-boleh banget ya. Baiklah, digoreng dengan minyak panas api kecil. Tentunya saya menggunakan wajan anti lengket keluaran dari stand cookware. Tips yang kedua atau berikutnya, jangan terlalu banyak membolak-balik risol yang sedang digoreng. Cukup diintip aja, kalau misalnya bawahnya sudah mulai kecoklatan baru dibalik. Tujuannya supaya risolnya tidak mudah sobek. Kalau warnanya sudah mulai coklat, itu tandanya sudah mateng, siap diangkat. Resep ini recommended banget. Isiannya lembut dan luarnya juga lembut. Mari kita coba. Terima kasih banyak teman-teman. Monggo mau pilih yang mana? Mau pilih ekonomis tanpa telur? Mau pilih yang ini dengan telur banyak? Semuanya enak-enak. Selamat mencoba ya. Yang mau jualan laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, duitnya kumpul. Silakan juga follow ke Instagram bersama Estepiani.